pokoknya hari ini pastikan jangan sampai kita datang kosong, pulang kosong. Amin. Saudaraku, kita datang kosong, kita pulang dipenuhi oleh firman Tuhan. Yesus katakan amin. Baik. Saudara, saya berikan tema untuk sore hari ini adalah Promise Keepers, pemegang janji Tuhan. Saya percaya kita semuanya adalah we are the promise keepers. Kita adalah pemegang janji Tuhan. Yesus katakan amin. Amin. Tuhan memberikan janji, saudaraku. Buka Alkitab saudara, Yosua 1 ayat yang pertama, kita akan baca beberapa ayat saudara. Di slide sudah ada. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sesudah Musa, terus sudah dapat? Kelihatan? Kurang besar? Oke ya, hitungan ketiga kita baca ya. 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kita skip ayat 4, langsung ke ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Lanjut, ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lanjut ayat 8 dan 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan, saudaraku. Saudaraku, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan langsung kepada siapa? Hambanya Yosua. Diawali dengan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, kemudian Tuhan datang atau firman Tuhan datang kepada Yosua bin Nun. Saudaraku, dan kalau kita baca dari ayat-ayat tadi, ada beberapa hal. Yang pertama, tadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa Tuhan memberikan janji. Tuhan ingatkan janji lagi kepada pemegang tongkat estafet kepemimpinan. Musa selesai masa kepemimpinannya dan digantikan oleh Yosua, saudaraku. Mari kita lihat apa saja janji Tuhan yang diberikan kepada Yosua. Slide selanjutnya. Saya catat ada 5 hal janji Tuhan yang diberikan atau yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui kepemimpinan Yosua. Yang pertama tadi kita baca apa? Setiap tempat yang diinjak kakinya akan diberikan. Itu janji yang pertama, saudaraku. Yang kedua, apa? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Janji yang kedua. Yang ketiga, Tuhan akan menyertai, tidak akan dibiarkan dan tidak akan ditinggalkan. Janji yang keempat apa? Tuhan akan sertai Yosua memimpin bangsa untuk memiliki tanah perjanjian. Dan yang kelima, perjalanannya akan berhasil dan Yosua akan beruntung. Yang menarik adalah gini, Tuhan kasih janji kepada bangsa Israel. Betul ya saudara ya? Pertanyaannya gini saudara,
kenapa yang menggenapi janji itu hanya sebagian kecil? Padahal janji Tuhan kepada seluruh atau sebagian, pertanyaannya. Seluruh bangsa Israel ya, seluruhnya kita setuju, sepakat. Tapi kenapa hanya sedikit yang mengalami janji Tuhan tersebut? Sederhana. Jawabannya adalah ketidakpercayaan mereka. Setuju saudaraku? Sebagian besar bangsa Israel, mereka tidak percaya janji Tuhan yang tadi Tuhan ingatkan lagi kepada Yosua. Bukan karena mereka tidak baik, bukan karena mereka tidak setia, bukan karena mereka kurang pandai bertempur, saudaraku, sederhana. Karena ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Hari ini, janji Tuhan untuk setiap saya dan saudara. Saya katakan amin. Seluruh janji Tuhan. Janji Tuhan bicara paket lengkap, saudara. Bicara keselamatan, bicara kesembuhan, bicara dibebaskan dari setiap kutuk, dibebaskan dari sakit penyakit, diberikan kesehatan, saudaraku. Semua berkat Tuhan itu untuk saya dan saudara. Tapi gini, seperti halnya bangsa Israel. Makanya 1 Korintus 10 bilang, perjalanan bangsa Israel itu bukan karena kebetulan, saudaraku. Tapi itu dijadikan model, dijadikan teladan untuk hidup saya dan saudara. Supaya kita belajar dari perjalanan bangsa Israel tersebut. Dan hari ini Tuhan mau setiap kita menjadi promise keepers, menjadi pemegang janji Tuhan. Supaya seperti halnya Yosua dan generasi saudaraku di bawahnya, mereka berhasil menduduki tanah Israel. Mereka berhasil merebut, mereka berhasil mengalami. Demikian juga saya dan saudara, kita menjadi promise keepers. Kita menjadi pemegang janjinya Tuhan, yang sudah katakan amin. Nah, saudaraku, yang dihadapi oleh Yosua itu apa? Next slide. Yang dihadapi oleh Yosua, kalau kita baca bukan hanya sekedar janji yang Tuhan katakan. Tapi juga ada berulang kali Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan tawar hati. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang ada dalam hati Yosua, yang sudah katakan amin. Saudara. Betul? Karena Tuhan, Dia melihat jauh kedalaman hati kita. Hari ini Tuhan melihat jauh kedalaman hati saudara dan saya. Apa yang menjadi motivasi hati kita? Apa yang menjadi, saudaraku, kedalaman hati kita? Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu. Yosua itu kalau bahasa anak muda sekarang lagi ngalamin yang namanya insecure. Dia dia minder, dia nggak merasa percaya diri. Bisa nggak ya? Dia seperti halnya pemimpin terdahulu. Bisa nggak ya dia, saudaraku, buat mujizat-mujizat seperti yang dilakukan oleh Musa? Bisa nggak ya dia meyakinkan seluruh bangsa Israel untuk maju? Bisa nggak ya Yosua mengalahkan tentara-tentara, mengalahkan raksasa-raksasa yang di tanah perjanjian itu? Bisa nggak ya dia merebut dengan peperangan? Itu yang menjadi kegalauan, itu yang menjadi, saudaraku ya, buat Yosua mungkin gak bisa tidur, gak bisa makan, saudaraku. Makanya firman Tuhan datang kepada Yosua. Dan saya percaya firman Tuhan juga gak kebetulan hari ini datang buat setiap kita, saudara. Mungkin ada hari ini kau sedang mengalami ketakutan. Mungkin ada engkau hari-hari ini sedang mengalami tawar hati. Mungkin hari-hari ini engkau seperti yang menghadapi raksasa-raksasa, entahkah dalam bisnismu, entahkah dalam pekerjaanmu, entahkah dalam keluargamu, saudara. Saya percaya firman Tuhan tidak kebetulan, saudara, katakan amin. Dan firman Tuhan yang datang kepada Yosua juga datang buat setiap kita. Tuhan ingin kasih kita kuat. Tuhan ingin kita ingatkan kembali janji-janjinya Tuhan. Faith over fear. Seringkali yang membuat kita takut itu adalah hal-hal yang kita lihat, yang saya katakan amin. Wah, saya sangat diberkati kalau mungkin 3 atau 4 bulan lalu saya jumpa pemimpin saudara Pastor Luki, saudaraku. Kita ada dalam persekutuan, kita dalam komunitas, di mana komunitas tersebut, saudaraku ya, banyak membongkar apa yang menjadi hal-hal pemahaman saya selama ini. Dan saya sangat diberkati, dan saya percaya sekali lagi gak ada yang kebetulan. Dan juga saya berjumpa dengan teman-teman saya, di mana saya juga semakin dikuatkan, saudaraku, bahwa Tuhan mau punya rencana yang besar untuk hidup kita semuanya, saudara. Dan dengan pemahaman ini, saudaraku,
Faith over fear. Seringkali apa yang kita lihat itu membatasi kita. Seringkali apa yang kita lihat, apa yang kita alami itu membuat kita ketakutan. Itu juga yang dialami oleh Yosua. Saudaraku, Yosua itu kalau kita masih ingat, dia, saudaraku, beberapa tahun yang lalu dia disuruh oleh Musa dipilih menjadi salah satu dari 12 pengintai. Mereka diutus terlebih dahulu, maju duluan dan lihat, betul nggak itu tanah perjanjian seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, kalau saudara masih ingat, 12 orang pengintai datang, mereka melihatnya dan kemudian mereka kembali, saudara. Apa yang disampaikan? 10 orang menyampaikan pesan begini, saudara. Oh betul, itu tanah Siak Boeliau. Itu tanah berlimpah susu dan madunya. Betul seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang menjaga tanah itu tentara-tentara, itu raksasa-raksasa. Dan apa Alkitab bilang? Mereka merasa seperti apa? Saudaraku masih ingat? Mereka seperti belalang. Betul, itu tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi kita pasti nggak mampu. Kita pasti nggak bisa. Hari ini, kalau ada mungkin di antara saudara sedang mengalami ketakutan. Entahkah karena serangan sakit penyakit. Entahkah karena ada berbagai masalah, saudaraku. Tuhan bilang, jangan takut, jangan tawar hati. Katakan amin. Dan berita itu membuat seluruh bangsa Israel jadi ketakutan. Mereka kehilangan percaya. Mereka lupakan janji-janji Tuhan. Saudara masih ingat? Hanya 2 orang. Beritanya berbeda. Kalau tadi yang disampaikan kabar buruk, 2 ini menyampaikan kabar baik. Kabar pengharapan. Kabar sukacita. Mereka katakan, betul, di sana raksasa-raksasa. Betul, di sana banyak tentara-tentara yang kuat. Tapi bersama dengan Tuhan, kita pasti akan menakluk. Kita pasti akan merebut tanah perjanjian itu. Luar biasa. Ketakutan digantikan dengan harapan. Apa yang dilihat digantikan dengan apa yang tidak terlihat. Tapi sayangnya, sebagian besar bangsa Israel tidak percaya kabar baik. Dan akhirnya mereka kandas. Mereka selesai. Mereka harus mati di padang gurun. Akibat apa? Ketidakpercayaan. Hari ini ada berapa banyak orang percaya. Mereka juga tidak bisa menikmati segenap janji Tuhan. Karena apa? Tidak percaya. Kita teringat satu kisah, saudaraku, yang diceritakan oleh Pastor Joel Osteen. Dia bilang satu kali ada seorang, dia dapat tiket gratis untuk naik kapal pesiar. Gratis kapal pesiar, saudaraku, dan ketika dia naik, wah dia mengucap syukur, dia senang sekali, nggak pernah seumur hidup menikmati kapal pesiar yang begitu indah dan berhiburan, hiburan, saudaraku. Tapi sayangnya uangnya pas-pasan, saudaraku. Jadi sementara orang banyak ambil makanan, ambil minuman, menikmati pertunjukan, menikmati berbagai fasilitas, dia cuma terduduk diam sambil makan biskuitnya, saudara. Kenapa? Dia nggak punya uang. Hari lepas hari dia masih ada di kapal pesiar itu, sampai satu kali ada orang yang memperhatikan dia, nih kasihan banget ini orang, ya kan. Sementara makan siang, makan malam, dia cuma makan biskuit terus. Ditanya, Pak, kenapa nggak ikut makan? Dia bilang, saya nggak punya uang. Kemudian dikasih tahu apa? Pak, tiket yang Bapak punya itu untuk semua fasilitas di kapal pesiar ini. Bapak bisa makan gratis, Bapak bisa minum gratis, Bapak bisa berenang, semuanya Bapak bisa. Dia bilang, oh gitu ya, baru tahu, saudaraku ya. Dan besok udah selesai perjalanan pulang lagi, saudaraku. Dia nyesal. Ada banyak orang Kristen, mereka gak tahu bahwa kehidupan ini penuh dengan susu dan madu, penuh dengan janji-janji Tuhan. Dan Tuhan ingin kita percaya. Bilang kiri kanannya, Tuhan mau kita percaya. Ketakutan diganti dengan iman. Ketidakyakinan digantikan dengan keyakinan. Satu kali, next slide. Elisa
Dia sedang dikepung oleh pasukan tentara Aram, saudaraku. Bujangnya ketakutan karena di depan, di belakang, kiri kanan, ratusan ribu pasukan Raja Aram kepung mereka. Mereka bilang, Tuanku, hari ini kita binasa. Elisa tidak ada satu ketakutan pun. Tidak ada, saudaraku, ya, kegentaran sedikit pun. Dia dengan tenang, sambil tersenyum, mungkin saya bayangkan, dia bilang sama bujangnya, sini, saya doakan. Elisa doakan, dan kemudian matanya disingkap. Ketika dia selesai doakan, matanya tersingkap. Dia lihat di atas, itu malaikat bala tentara sorga menyertai mereka. Beberapa puluhan kali banyaknya dibanding musuh. Di bawah musuh mengelilingi, tapi di atas bala tentara Tuhan menyertai. Hari ini kita mau lihat yang mana? Yang kelihatan, mungkin saudaraku, debt collector udah telepon kita terus. Mungkin saudaraku, hari ini dokter vonis kita sakit penyakit. Hari ini ada masalah menghimpit kita. Mana yang mau kita lihat? Yang di bawah atau yang di atas? Yang tidak kelihatan, sepasukan bala tentara sorga menyertai kita. Yang saya katakan amin. Yosua melihat yang di bawah, dia ketakutan, dia gentar. Sebabnya firman Tuhan datang kepada Yosua. Tuhan ingatkan. Dan yang menarik gini, saudara. Rahasia supaya Yosua berhasil menduduki, menguasai tanah perjanjian. Kalau saya jadi Tuhan, saya kasih tahu Yosua itu gini, saudaraku. Yos, lu harus persiapkan rakyat lu baik-baik. Kenapa? Karena bangsa Israel itu bukan bangsa petempur. Setuju, saudaraku ya? Mereka itu dari penjajahan Mesir, saudaraku, masuk ke padang gurun, gak pernah ada pengalaman tempur, gak pernah ada pengalaman perang, tiba-tiba untuk menguasai tanah perjanjian, mereka harus perang, mereka harus tempur, saudaraku. Gak punya persenjataan, betul gak? Kalau saya yang jadi Tuhan, saya akan bilang sama Yosua, Yos, lu dari sekarang persiapkan tara lu, latihan fisik, ya kan? Mulai bikin senjata, atur strategi, gimana caranya nanti bisa kalahin musuh-musuh. Yang menarik, saudaraku, strategi yang Tuhan kasih sama Yosua itu bukan itu. Apa yang Tuhan kasih? Tahu rahasia keberhasilannya. Ayat yang tadi bilang, Yosua 1 ayat yang ke-8, ya kan? Apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Pertanyaannya kan gini, apa hubungannya perang? Apa hubungannya tempur, berantem, sama renungkan firman Tuhan, saudaraku ya? Nggak ada hubungannya, betul nggak? Nggak ada hubungannya. Tapi yang menarik, ternyata rahasia keberhasilan kehidupan itu bukan karena pengalaman. Itu bukan karena tingginya pendidikan kita. Bagus itu semuanya, saudara. Tapi jangan lupa, sertakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan setiap kita yang sudah katakan. Jangan kita lupa memperkatakan, merenungkan firman Tuhan. Karena itulah menjadi sumber kekuatan kita, saudara. Karena ketika kita merenungkan, karena kita memperkatakan firman Tuhan tersebut, janji Tuhan apa? Kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Hari ini siapa yang mau berhasil, siapa mau beruntung, boleh angkat tangannya, saudara. Ya, tahan dulu, malaikat mau foto saudara, cekrek, ya udah ya, selesai ya, saudara. Jadi udah tercatat, saudaraku, di sorga semuanya angkat tangan. Tapi kita bilang jangan lupa, apa? Memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya banyak dengar kesaksian gimana pebisnis yang udah jatuh bangkrut, dan ketika dia mulai hatinya terpaut pada Tuhan, dia renungkan janji Tuhan, dia perkatakan janji Tuhan, dan Tuhan mulai berkati, angkat dia, saudaraku. Ada banyak orang yang mengalami sakit, orang yang mengalami masalah, dan ketika dia mulai memperkatakan, merenungkan firman Tuhan, Tuhan kasih janjinya. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, saudara, dia itu bergumul untuk punya anak.
Dan kemudian ketika istrinya hamil, saudaraku, dia senang sekali, dia berdoa, tapi emang terjadi keguguran. Dia tetap percaya kepada Tuhan, dan kemudian saudaraku, beberapa tahun kemudian istrinya hamil lagi, dia doakan, tetap sama keguguran lagi. Sampai kali yang ketiga, saudaraku, istrinya hamil keguguran juga. Sampai dia sendiri bilang, dia udah tidak mau berharap. Dia udah lagi gak mau kejar. Dan Tuhan bilang, Pak, Bapak dan Ibu udah gak bisa lagi punya anak. Karena peranakan istri Bapak ini lemah. Saudaraku, gimana kalau itu yang terjadi dalam kita? Mungkin kita berkata, oh ya Tuhan, saya pasrah aja deh. Tapi tidak, hamba Tuhan ini percaya, dia pegang janji Tuhan. Dan sepertinya ada iman yang timbul dalam hatinya. Walaupun itu vonis, itu perkataan dokter. Dia kemudian cari janji Tuhan tentang berkat, janji Tuhan tentang keturunan. Satu-satu dia perkatakan, dia renungkan. Satu-satu dia catat, dia perkatakan, dia renungkan, saudaraku. Itu sama, dia katakan, dia benar-benar merenungkan, mencerna firman Tuhan. Bukan cuma baca doang, dia mencerna firman Tuhan. Pagi, siang, malam sambil dia kerja, karena waktu itu dia masih seorang polisi, saudaraku. Ya, dia terus perkatakan, dia terus renungkan firman Tuhan tentang janji, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat keturunanmu banyak. Terus dia perkatakan, terus. Dan dia terus setiap hari semangat berdoa dengan istrinya. Dan beberapa tahun kemudian, benih itu bertumbuh. Dan ketika benih itu bertumbuh, akhirnya menghasilkan buah. Puji Tuhan, istrinya hamil lagi. Dan ketika istrinya hamil, dia berdoa. Biasanya dia hanya berdoa, tapi dia bilang, dia sudah seperti mendapatkan anak tersebut. Dia mengucap syukur, dia memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anak yang Tuhan sudah berikan, sambil Tuhan tahan ke istri. Apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya istrinya bisa punya. Dan akhirnya bukan cuma satu anak, tapi dikaruniai 3 orang. Saya mau tanya, apa yang terjadi kalau ketika vonis dokter itu datang dan dia hanya mungkin pasrah? Saya nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia tidak akan. Tapi ketika dia memperkatakan, dia merenungkan, dia rebut, dia ambil janji Tuhan tersebut, percaya sepenuhnya, dia terima janji Tuhan. Seperti halnya Yosua dan bangsa Israel. Yosua 1 ayat yang ke-8, next slide. Ada kekuatan yang luar biasa. Saya akan selesai di ayat ini, saudaraku. Atau satu ayat lagi, Yosua 1 ayat yang ke-8. Bahasa Inggrisnya berkata demikian. Makanya saya diingatkan oleh ada Pastor Luki, ada Pak William untuk kita baca banyak terjemahan supaya kita dapat banyak pewahyuan juga, saudara ya. Apalagi sekarang handphone kita kan udah canggih. Ya. Jadi saudara baca Alkitab itu bisa dari berbagai terjemahan supaya kita dapat pewahyuan yang sepenuhnya. Bahasa Inggrisnya NIV bilang kayak gini, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Ayat ini bilang keep this book of the law always on your lips, selalu di dalam bibir kita. Nah, yang menarik, saudaraku, merenungkan atau meditate, bahasa Inggrisnya atau meditasi itu ada kuasa, ada power yang luar biasa. Ya. Gimana cara kita merenungkan firman Tuhan? Biasanya kita cuma baca doang. Ya, oh, hari ini renungkan firman Tuhan, saudaraku, kita baca 1 ayat atau baca kita berapa pasal. Ada mungkin beberapa di antara saudara yang ikut komunitas baca dan baca Alkitab dan lain sebagainya, kita komitmen berapa pasal dan lain sebagainya, itu bagus, saudaraku. Tapi itu bicara frekuensi ya. Tapi bicara meditasi itu bicara kedalaman. Kita benar-benar mencerna sampai firman Tuhan itu jadi benih, dan benih itu tumbuh dalam hidup kita. Kita menghidupi firman Tuhan
tersebut. Gimana caranya, saudaraku, meditasi itu? Yang pertama, arti meditasi itu menggumam. Nah, jadi dalam perjalanan saya juga terus praktek, saudaraku, ya, dalam aktivitas kita nyetir mobil kah, kita mungkin lagi jalan, kita lagi beraktivitas, kita renungkan 1 atau 2 ayat, saudaraku, janji Tuhan atau apa yang Tuhan bicara, ingin kita renungkan, kita perkatakan tersebut. Kita perkatakan. Sambil apa? Kemudian kita imajinasikan, saudaraku. Tentunya kalau imajinasikan ketika di rumah. Jangan lagi bawa mobil atau bawa motor, kita imajinasikan firman Tuhan, saudaraku, ya. Nanti terlalu kebablasan, nanti terjadi kecelakaan, saudara. Jadi ketika di rumah baru kita imajinasikan, saudara. Tuhan adalah gembala yang baik. Wah, sambil kita baca, sambil kita bayangkan kita lagi ada duduk di padang yang berumput hijau bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan mau gunakan imajinasi kita tersebut. Nah, saudaraku, yang menarik bahasa asli dari meditate atau meditasi itu bahasa Ibraninya adalah hagah. Hagah itu berasal dari 3 suku kata, saudaraku. Oh, bukan 3 suku kata, 3 huruf. Ada heh, gimel, dan heh lagi. Nah, saudaraku, heh itu huruf keempat di huruf dari bahasa Ibrani. Kalau kita ABCD ya huruf D gitu, saudaraku. Nah, itu seringkali bentuknya seperti jendela. Huruf ini seringkali bicara tentang pewahyuan. Atau seringkali juga, ini menarik, diterjemahkan sebagai kasih karunia. Kasih karunia, di belakangnya juga kasih karunia atau anugerah. Dan di tengah-tengahnya itu huruf gimel, itu bentuknya kayak onta, saudaraku, ya. Seringkali dianalogikan sebagai kendaraan atau transportasi. Artinya haga atau meditasi itu kalau diterjemahkan kasih karunia daripada Tuhan ditransportasikan supaya kita dan semuanya terima anugerah tersebut ketika kita merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Sebabnya hari ini jangan sampai kita tidak mengalami janji Tuhan tersebut. Yang saya katakan amin. Amin. Jangan sampai kita jadi seperti orang yang tadi naik kapal pesiar tapi tidak bisa nikmati segenap fasilitasnya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Menjelang ayat-ayat terakhir, 2 Korintus 4 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ternyata ini rahasia dari Paulus, kenapa hidupnya begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan, saudaraku. Ya, tindisan, aniaya, kelaparan, pedang, maut dia harus berhadapan. Tapi Paulus begitu luar biasa memegang imannya, menyelesaikan pertandingan kehidupan. Karena ini rahasianya. Paulus bilang, dia tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Elisa, dia memperhatikan yang tidak kelihatan daripada yang Yosua, Tuhan suruh melihat yang tidak kelihatan. Tanah perjanjian itu daripada yang kelihatan. Hari ini yang terlihat seringkali membuat kita takut. Yang kelihatan membuat kita khawatir. Yang kelihatan membuat kita tidak berdaya. Tapi ingat, jangan lagi hidup kita dikuasai oleh yang kelihatan. Karena apa? Karena yang tidak kelihatan itu yang utama. Dan semua yang terlihat itu berasal dari yang tidak terlihat. Yang saya katakan amin. Amin. Gedung ini hari ini ada, enggak ujuk-ujuk ada. Itu dilihat terlebih dahulu, saudara. Digambar, dibayangkan, dan akhirnya dibuat, dibentuk. Hari ini kehidupan kita masa yang akan datang dibentuk dari apa yang kita yakini hari ini. Hari ini lihatlah apa yang tidak kelihatan. Jadikan itu prioritas dalam hidup kita. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh apa yang kelihatan. Hari ini ada banyak orang percaya dikuasai oleh apa yang kelihatan.
Alkitab bilang, Roh Kudus itu bicara tentang kasih. Roh Kudus itu bukan bicara tentang makanan dan minuman, saudara. Tapi apa? Kasih. Sukacita. Makanan minuman bicara apa yang kelihatan. Tapi kasih, sukacita itu bicara apa yang tidak lihat. Hari ini, biarlah firman Tuhan yang menguasai kehidupan kita, saudara. Ayat yang terakhir. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Sengaja saya kasih fotonya Bung Karno menjelang hari kemerdekaan kita, saudara. Jangan sampai hari ini kita masih dijajah lagi. Bangsa Israel, pertanyaannya, kenapa mereka harus keluar dari padang gurun selama perjalanan mereka harus 40 tahun. Padahal kalau berjalan biasa itu sebulan 2 bulan itu sampai. Karena bukan Tuhan iseng, tapi Tuhan ingin mengeluarkan mentalitas budak. Mentalitas ketidakpercayaan dari bangsa Israel. Hari ini Tuhan juga mau keluarkan mentalitas budak dari hidup saya dan saudara. Amin. Mentalitas ketidakpercayaan kita. Supaya saya dan saudara bisa menikmati tanah perjanjian kita semuanya. Kita menggenapi janji firman Tuhan. Saya dan pemain musik. Ayat ini bilang, bukan Bung Karno yang bilang, saudara. Ini Paulus yang bilang, ini gambar doang. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki apa? Roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudaraku, ini disebut dengan roh iman. Apa roh iman? Roh iman itu gini, percaya dan berkata-kata. Makanya kalau tadi kita lihat meditasi firman Tuhan itu, merupakan firman itu percaya dan berkata-kata. Enggak cukup kita percaya, kita juga harus memperkatakan apa yang kita percayai. Next slide yang terakhir. Jadi hari ini itu janji bukan hanya buat Yosua, tapi buat saya dan saudara. Yosua itu nikmati tanah perjanjian bukan ketika dia berhasil kalahkan tentara, dia kalahkan raksasa itu dan dia duduk. Yosua dapatkan tanah perjanjian itu bahkan ketika dia masih di Mesir. Ketika dia dengar janji Tuhan, itu dia simpan dalam hatinya. Walaupun dia belum melihat, walaupun perjalanannya dia harus menghadapi padang gurun 40 tahun. Tapi dia lihat tanah perjanjian. Dia sudah alami tanah perjanjian itu. Bahkan sebelum dia duduki. Satu kali, Sir Edmund Hillary, saudaraku, dia penakluk Mount Everest yang pertama. Ketika dia berhasil menduduki Mount Everest, dia ditanya oleh wartawan. Apa yang menjadi rahasia keberhasilan kau? Padahal ada banyak orang yang gagal menaklukkan puncak tertinggi dunia. Dia bilang, saya tempel Gunung Everest di kamar saya. Dan saya katakan setiap hari, satu hari nanti saya akan taklukkan gunung itu. Jadi saya taklukkan gunung itu, bukan sekarang. Jauh-jauh bertahun-tahun yang lalu, saya sudah taklukkan itu di kepala saya. Hari ini, walaupun hari ini mungkin kau sedang mengalami banyak masalah. Hari ini kau melihat hidupmu, mungkin kau ngalamin putus asa. Paulus bilang, jangan melihat yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Lihatlah yang tidak kelihatan. Lihatlah janji-janji Tuhan. Renungkan kemenangan, renungkan perjanjian Tuhan dalam hidup setiap kita, saudara. Dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadilah the promise keepers. Untuk kita dapatkan the promised land. Tuhan mau berkati hidup kita. Tuhan mau berikan yang terbaik dalam hidup kita. Masa depan yang terbaik, kehidupan yang terbaik, bisnis yang terbaik, pekerjaan yang terbaik. Singkirkan ketidakpercayaan, singkirkan ketakutan. Karena saya dan saudara punya roh iman dalam hidup kita. Roh Kudus akan memberikan kita pengertian, akan ingatkan terus, akan menyingkapkan mata rohani kita, supaya kita bisa melihat yang di atas, melihat yang tidak kelihatan, sehingga menyingkirkan segala ketakutan, kekhawatiran kita.